Cerita ini jarang dicatat dalam buku sejarah. Ceritanya tentang kisah RPKAD saat menumpas komplotan gerakan 30 September atau G30 SPKI di Jawa Tengah, Jateng. RPKAD yang dimaksud adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat, kesatuan pasukan khusus yang sekarang bernama Kopassus. Seperti apa ceritanya? Simak sepenggal cerita pendek yang akan diulas dalam video ini. Dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang ditulis Hendro Subroto, Sintong Panjaitan banyak menceritakan pengalamannya saat dia ikut terlibat langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI di Jakarta dan Jateng. Ketika itu, Sintong masih Letnan II, dia adalah komandan peleton di Kompi Tanjung atau yang dipimpin Faisal Tanjung. Kelak, karir Sintong melesat sampai menjadi Pangdam Udayana, tapi kemudian karirnya mandek akibat peristiwa Santa Cruz di Dili Timur Timur. Terakhir, Sintong pensiun dengan pangkat Letjen atau Jenderal Bintang 3. Sebelum pensiun, Sintong sempat jadi penasehat bidang Hankam B.J. Habibie. Kembali ke cerita saat Sintong terjun dalam operasi penumpasan G30 SPKI, terutama ketika dia ikut dikirimkan ke Jawa Tengah. Dalam buku yang ditulis Hendro Subroto tersebut, Sintong menceritakan satu peristiwa yang dialami pasukan RPKAD yang dipimpinnya kala memasuki sebuah desa di Jawa Tengah. Kata Sintong, ketika itu, untuk mengintensifkan pengejaran terhadap ex-kolonel Sahirman, ex-kolonel Mariono, ex-letkol Usman Sastrodibroto dan kawan-kawan yang melarikan diri ke Merapi Merbabu Komplek, MMC. Pada tanggal 1 Desember tahun 1965 dibentuk Komando Operasi Merapi dipimpin Kolonel Sarwo Edi. Ex-kolonel Sahirman tidak lain adalah asisten 1, Intelijen Kodam 7 Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Sahirman mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi di Jawa Tengah dan mengangkat dirinya sebagai ketua. Menurut Sintong Panjaitan, pelaksana lapangan dari Operasi Merapi adalah Komandan Batalion 1 RPKAD Mayor C.I. Santosa dibantu Kasih 1 Intelijen Kapten Daryono sebagai wakil. Pasukan yang dikerahkan terdiri dari Kompi Urip, Kompi Kayat, Kompi Tejo, Kompi Sembiring dengan dibantu 2 peleton Kompi Ayon Kaf 1, Panser dan 3 helikopter Mil Mi-4 penerbangan Angkatan Darat berstatus BP pada Komando Operasi Merapi. Ketiga helikopter Mil Mi-4 itu berpangkalan di Kesatrian Slamet, Riyadi, Kandang Menjangan, Kartosuro, dalam operasi pengejaran terhadap ex-kolonel Sahirman dan kawan-kawan. Hendro Subroto, penulis buku Sintong, meliput langsung gerakan tempur peleton 1 Kompi Ben-Hur Rion 1 RPKAD yang bergerak menyisir lereng timur Gunung Merapi dengan arah kebalikan jarum jam dari Kaliurang menuju Boyolali. Sedangkan unsur Yon E dan Yon F Brigif 6 Kostrat menyisir lereng timur Gunung Merapi searah dengan jarum jam dari Boyolali menuju Kaliurang. Sementara itu, peleton 1 pimpinan Sintong Panjaitan menutup kemungkinan terjadinya perembesan ex-perwira Kodam 7 Diponegoro yang terlibat G30 SPKI. Turun dari lereng timur Gunung Merapi menuju Klaten lewat Cokrotulung dan di daerah sekitarnya. Ketika Sintong Panjaitan dan anak buahnya memasuki sebuah desa, didapatinya para penduduk yang ketakutan begitu mengetahui pasukan RPKAD datang. Mereka lari meninggalkan desanya. Menurut Sintong, warga desa itu ketakutan dan lari karena disebabkan oleh adanya hasutan PKI dan ormas-ormasnya terhadap penduduk desa yang mengatakan bahwa ABRI menindas rakyat. RPKAD adalah tentara Nekolim. Hasutan itu terutama dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia, BTI, yang sebelumnya sangat berpengaruh terhadap penduduk di pedesaan. Taktik menghasut seperti ini pernah pula digunakan PKI ketika memberontak pada tahun 1948. Ketika itu penduduk desa coba dihasut PKI bahwa pasukan Siliwangi yang melakukan penumpasan terhadap pemberontak PKI disebut sebagai pasukan Stutleger Wilhelmina, SLW, alias pasukan tukang kepruk Wilhelmina. Ratu Wilhelmina adalah ratunya kerajaan Belanda. Kemudian, kata Sintong, untuk mencegah agar penduduk yang tidak bersalah tetap tinggal di desanya, ia menggerakkan anak buahnya untuk menghalangi penduduk yang sedang berlari ketakutan. Anggota peleton 1 RPKAD pun berupaya memanggil para warga desa yang lari ketakutan dengan seruan dalam bahasa Jawa lewat pengeras suara. Ampun sami melajeng, boten nopo-nopo, ampu ajrih, jangan lari. Tidak apa-apa, jangan takut.
Namun para penduduk desa walau sudah diseru memakai bahasa Jawa lewat pengeras suara tetap saja lari berbondong-bondong meninggalkan desanya. Setelah segala upaya Sintong dan anak buahnya untuk mencegah penduduk meninggalkan desanya ternyata tidak berhasil. Akhirnya Sintong pun memerintahkan anak buahnya melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan para penduduk desa yang lari ketakutan. Sintong juga melepaskan tembakan peringatan ke udara dengan senapan serbu AR-15. Tetapi, setelah tembakan pertama, senjata yang digunakan macet. Demikian pula senjata sejenis yang digunakan oleh anak buahnya. Seluruh kemacetan senjata itu terjadi disebabkan pengait gagal menarik selongsong dari kamar peluru. Pertanyaan pun menyeruak. Bagaimana akibatnya, seandainya Kompi Tanjung maupun Kompi K. Harseno yang dipersenjatai dengan senapan serbu Armalite Colt AR-15 kaliber 5,56 mm yang masih macet itu jadi diterjunkan di Sarawak dalam konfrontasi Malaysia, mungkinkah mereka akan dikorbankan? Meskipun AR-15 lebih ringan, ketepatan tembakan lebih cermat maupun jarak tembak lebih unggul dibanding dengan senapan serbu buatan Uni Soviet. Pada waktu itu AR-15 masih dalam taraf uji coba. Dalam Perang Vietnam, sebaliknya senapan serbu AK-47 kaliber 7,62 mm rancangan Mikhail Kalashnikov yang memiliki keunggulan dalam simplicity dan reliability telah terbukti sangat andal dalam berbagai palagan di dunia. Mengapa Kompi Tanjung dan Kompi K. Harseno tidak dipersenjatai saja dengan senapan serbu AK-47 yang telah menjadi senjata standar terpercaya dan menjadi senjata favorit bagi prajurit RPKAD? Bahkan, dalam berbagai operasi khusus dalam Perang Vietnam, banyak anggota US Green Beret yang memilih menggunakan senapan serbu AK-47 daripada M16A1. Apakah mempersenjatai kedua kompi RPKAD yang akan diterjunkan di Sarawak dengan senapan serbu AR-15? Terdapat latar belakang permainan politik tingkat tinggi PKI untuk mengorbankan Kompi Tanjung dan Kompi K. Harseno dalam melawan pasukan Inggris menjelang meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Senapan serbu AR-15 dengan magazen berisi 20 peluru kaliber 5,56 mm adalah seri pertama dari keluarga senapan serbu Armalite Colt M16. Dalam tahun 1962, Department of Defense Advanced Research Project Agensi Amerika Serikat mengirim 1000 pucuk AR-15 dalam Perang Vietnam yang digunakan oleh pasukan Ranger 340 Vietnam Selatan untuk evaluasi. Bahkan setelah Armalite AR-15 disempurnakan menjadi Armalite Colt M16. Pada tahun 1968 dan 1969, senapan serbu itu masih perlu disempurnakan lagi menjadi M16A1.